A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, dan alhamdulillah hari ini jamaah Islam itu indah ya. Kita akan membahas tentang tema yang luar biasa yang bikin para suami apalagi istri ini insya Allah bahagia banget, banget ya. Tapi sebelumnya sama-sama kita lihat dulu ada tayangan viral yang berkaitan dengan tema kita pagi hari ini. Ini dia tayangannya. Driver ojol bernama Muhammad Rian Saputra. Lelaki berusia 20 tahun asal Palembang, Sumatera Selatan ini sengaja membawa buah hatinya lantaran tidak mau ditinggal. Sedangkan sang istri harus bekerja dan tak bisa membawa anaknya. Terlebih sang anak yang berusia 2 tahun 8 bulan ini juga enggan dititipkan kepada orang tuanya. Dalam video yang beredar, Rian terlihat tengah duduk bersama anaknya saat menunggu order dari penumpang. Tak berselang lama, ia kemudian mendapatkan order untuk mengantarkan makanan. Lalu, ia melayani pelanggannya itu sambil membawa buah hatinya. Rian pun menceritakan baru membawa anaknya saat bekerja sekitar sebulan yang lalu. Nah ini gimana nih buat jamaah nih ya, idaman banget kan nih kalau punya suami itu semuanya serba bisa ya. Dan ibu-ibu semuanya pasti senang banget ya. Kalau suami calon penghuni surga gimana rasanya, ayo seneng gak kira-kira? Apalagi kalau yang namanya suami masuk surga, insya Allah istri anak-anaknya semua masuk surga. Amin. Karena suami kan kepala keluarganya yang bawa semuanya ke dalam surganya Allah. Karena kalau suami masuk surga berarti ibaratnya melakukan kebaikan yang menyebabkan istrinya juga ikut masuk. Masya Allah. Nah sekarang nih kira-kira apa saja sih ciri-ciri ya dari suami yang masuk surga ini seperti apa? Langsung aja kita bahas tentang tema kita pagi hari ini. Temanya adalah para suami calon penghuni surga. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya bapak-bapak yang ada di depan ini juga calon-calon penghuni surga. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang itu belum bapak-bapak udah amin aja. Amin. Oh iya. Calon juga. Calon Kalau bapak. usah Sam, 2 calon. Apa tuh? Calon suami dan calon suami penghuni surga. Amin. Coba saya mau nanya Ustaz Syam kalau gitu sekalian. Gimana udah siap belum nih jadi seorang suami? Langsung menohok baru awal acara gitu. Ini kan straight to the point. Insya Allah 6 bulan lagi. Amin ya Allah, yang bener Ustaz. Amin. Doain Ustaz Maulana, amin. Ya Tapi Rabbal Ustaznya Alamin. udah tahu belum nih ya? Kita nih katanya ini mau ngetahui ciri-ciri para suami ahli surga. Apakah benar ada sebuah hal yang harus diketahui istri ya? Sebab ya yang menentukan surga dan neraka ini kan adalah suaminya. Kalau misalnya suaminya ini baik, insya Allah ya, anak-anaknya, istri dan semuanya pokoknya masuk surga juga. Subhanallah. Maksudnya sekarang apa sih pertanyaannya tentang anak laki-laki ini atau laki-laki yang selalu banyak ngasih uang atau bagaimana nih? Kalau misalnya masuk uang, masuk surga, banyak orang ngasih uang, masuk surga. Kalau ngomel-ngomel mulu masuk neraka. Ini laki-laki yang kayak gimana yang maksudnya dimasukin surga dan neraka ini? Siap. Silakan mohon izin penjelasannya. Tabe guruku Ustadz Maulana, Ustazah Lulung, Mas Fadli dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita yang mana wanita ini dalam riwayat disebutkan sebagai seorang bibi juga bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh beliau, bagaimana apakah engkau memiliki suami? Maka bibinya ini menjawab, betul saya memiliki suami. Bagaimana keadaanmu atau posisimu dengannya? Maka wanita ini menjawab, saya tidak pernah mengurangi sedikit pun daripada hak-hak daripada suamiku ya Rasulullah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Unzuri aina anti minhu." Perhatikanlah posisimu terhadapnya. Fa innahu jannatuki wa naruki. Karena sesungguhnya suamimu itulah penentu surga atau nerakamu.
Maka itulah yang dipertanyakan oleh Mas Fadli tadi bahwasanya ini penentu surga dan neraka ini maksudnya bagaimana? Atau apakah dia yang menentukan kita masuk surga atau dia yang menentukan kita masuk neraka? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar memperlihatkan bagaimana keagungan posisi seorang pemimpin rumah tangga dalam hadis yang tadi kami bacakan dari riwayat An-Nasa'i, bahwasanya keagungan hak suami. Yang kedua adalah bagaimana pentingnya ilmu agama dibangun dalam rumah tangga tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari atau menceramahi. Maka dalam hal ini hikmah daripada hadis tersebut bahwasanya pentingnya seorang pemimpin rumah tangga mengetahui tentang hal agama. Itulah kenapa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fadfar bidzatid din taribat yadak." Perhatikanlah agamanya, pilihlah karena agamanya, utamakan agamanya, karena begitu besar pengaruhnya di antara surga dan neraka. Ternyata seorang laki-laki inilah penentunya. Ketika dia yang namanya ridho terhadap istrinya, maka disitulah seorang istri akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika dia tidak ridho terhadap perlakuan istrinya, maka disinilah dipertimbangkan untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata bukan amal kita yang memasukkan kita ke dalam surga, kita semua yakini itu. Tapi diantaranya ada daripada hak-hak daripada suami yang harus untuk dipertanggungjawabkan. Bukankah ketika menjadi seorang anak surga kita ada pada ibunda kita? Bukankah ketika menjadi seorang anak surga kita ada pada ayah kita? Dan ketika menjadi seorang istri, surga dan nerakanya ditentukan bagaimana dia memperlakukan suaminya. Wahai ibu-ibu yang sedang menyaksikan Islam itu indah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, suami ibu yang sedang ngopi di luar yang gak mau diajak nonton Islam itu indah karena takut diceramahi, ataupun suami ibu yang sibuk ngurusin burung di luar pagi-pagi masih subuh-subuh, ataupun suami ibu yang masih di keluyuran di luar, bagaimanapun bentuknya dia adalah surga atau nerakanya ibu. Dia adalah seseorang yang akan menentukan bagaimana ibu akan melalui jalur siratal mustaqim dengan mulus ataupun tidak. Bagaimana di padang mahsyar ibu akan mempertanggungjawabkan sudah selesaikah hak-hak yang diberikan untuk suami yang ditentukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ditentukan oleh agama Islam. Maka dari itu perhatikan kata Rasulullah, unzur. Perhatikan kata Rasulullah, perhatikan hati-hati gitu. Karena dia adalah penentu surga atau neraka. Masya Allah, jadi sebagai istri juga harus baik-baik melayani suami. Betul. Ya, cari perhatian suami biar Insya suami Allah. juga ridho dengan Insya segala Allah. sesuatu apa yang telah sudah dilakukan sama Masya istrinya. Allah. Jadi kalau misalnya suami ini banyak ngasih duit ke istri juga mungkin itu juga salah satu faktor ya. Iya dong, Salah karena satu faktor yang bikin bahagia istrinya. Dunia dan akhirat ini Masya Allah luar biasa. Sekarang saya lanjut lagi nih. Ya. Ada sebuah tayangan juga yang mungkin bikin baper sebagian orang nih. Tayangannya tentang apa sih? Tentang suami yang merayu istri yang sedang marah dengan menyuapi makanan. Ini tayangannya nih. Oh, enaknya makan nasi bungkus. Sampai lupa sama istri. Nggak ingat istri makan nasi bungkus. Nggak usah pedulikan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Istrinya nih cerewet ya, tapi gampang dipancingin buat baikan. Ini langsung, ini seneng banget kayaknya. Tapi ini gimana nih Ustadz Maulana nih, ya rindu gak nih main suap-suapan kayak gitu? Gimana Ustadz? Kayaknya pertanyaannya ini menusuk sama saya. Enggak, ya Lihat Allah. tayangan tadi aja, ya Allah. Apa, ya Allah. Saya banget yang kena ini. Tapi bener ya kalau kita bicara masalah tentang suapan-suapan ini kayaknya mungkin kelihatannya hal yang simple. Tapi kayaknya buat istri ini adalah sesuatu yang luar biasa apabila suami bisa menemani istri buat makannya segala macamnya, bahkan bisa menemani istri sampai ke surganya Allah. Nah, bagaimana caranya nih, apa benar ada suami yang bisa menemani istri sampai ke surganya Allah? Adalah suami yang mampu meredakan kemarahan istri dengan sikap lemah lembut seperti yang kita lihat tayangan barusan. Udah, nih gitu. Gimana Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya silakan. Ya baik, izin Sasam, Ustazah Lulung dan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillah
Rabbil Alamin di 10 terakhir di bulan Safar, tak terasa bulan Maulid 10 hari lagi kita akan masuk. Alhamdulillah, satu bentuk pujian dan rasa syukur karena ketahuilah kita harusnya berpikir untuk ke depan di akhirat. Makanya tema hari ini bagus. Suami calon penghuni sorga. Artinya memang kita punya target adalah ke surga. Bukan hanya berhasil di dunia tapi berhasil di akhirat. Tepatnya di sorga. Nah, berbicara tentang sosok suami yang dengan apalagi meredahkan amarah istri dengan sikap lemah lembut. Nah, standar kebaikan laki-laki, sekali lagi, standar kebaikan laki-laki ketika dia bisa baik kepada istrinya. Jadi kalau mau tahu siapa laki-laki yang baik, lihat bagaimana perlakuannya terhadap pasangannya. Kalau kepada istrinya aja dia jahat, bagaimana kepada orang lain? Kalau kepada istrinya saja dia tidak bisa berbuat kebaikan, bagaimana kepada orang lain? Maka ini harus menjadikan sesuatu standar kebaikan, lihat pada keluarganya. Makanya SKCK apa nah? SKCK. SKCK. Surat kelakuan baik. Surat kelakuan baik Ya. harusnya dilihat dari catatan dari istri. Lihat dari istrinya. Gampang itu. Nah, mohon maaf tanpa menggurui. Ayo gembirakan hati istri seakan-akan seseorang suami yang mengembirakan hati istri. Artinya tidak membuat marah. Sebenarnya dia sudah melakukan sesuatu yang bentuk ketakutan kepada Allah. Takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah, barang siapa yang takut kepada Allah, akan haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Ya Allah, amin, amin ya Jadi Rabb. kalau orang-orang yang mengembirakan hati istri, seakan-akan sebenarnya dia menangis kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Dan orang yang takut kepada Allah, yakin haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Dan kembali lagi, suami istri yang saling memperhatikan, maka Allah akan memperhatikan kepada keduanya dengan rahmat kasih sayang. Maka sosok suami istri yang berpegangan tangan, suap-suapan, itu luar biasa loh. Menggugurkan dosa di antara mereka berdua. Maka sedekah yang paling luar biasa ketika seorang suami menyuapi istri. Dan mohon maaf karena istri yang kita nikahi adalah manusia biasa. Kadang-kala membuat kita marah, membuat emosi. Maka perlakukanlah mereka dengan apa? Bersabarlah terhadap istri. Kalau istri disuruh taat, maka suami diminta untuk bersabar terhadap istri. Karena dalam hal ini suami bertugas untuk mendidik istri. Bagaimana cara mendidik istri? Bersabarlah terhadap istri. Kalau perlu doakanlah istri. Apalagi lanjut kepada nasihatilah istri. Akhirnya hindarilah untuk memukul istri. Suami tidak dibenarkan untuk memukul istri. Kapan suami mau memukul istri, sebenarnya dia sudah membuka pintu talak. Nauzubillah min dzalik. Iya, jangan pernah memukul istri, tidak dibenarkan. Maka berkasih sayanglah. Kalaupun dia membuat kita gimana gitu, doakan mereka. Nah, nasihati ini mereka. ya. Kadang-kadang- Bersabar dulu. Betul. Lihat keadaannya karena tidak mungkin istri seperti itu Iya. kalau bukan perlakuan dari suami juga. Makanya sebelum menikah itu banyak belajar. Ya maksudnya belajar dari orang tua, Iya. belajar dari siapapun yang sudah menikah ini bagaimana caranya sebenarnya mentreat istri atau mentreat suami. Iya. Karena pernikahan itu nggak sembarangan, harus siap dulu ilmunya. Pertanyaannya, istri itu tidak pernah salah. Nah. Yang salah suami Ya memperlakukan Allah. istri. Ya Allah ya Robbi, kenal lagi kita sebagai suami. Kita lanjut lagi deh nih ya. Saya masih punya tayangan buat jamaah yang ada di rumah nih. Ada suami yang sadar bahwa seharusnya memberi uang belanja lebih, bukannya marah-marah. Wih, penasaran nih Bunda nih kayak gimana tayangannya. Ini dia tayangannya. Yang, Iya, Yang? minta uang belanja lagi dong. Uang belanja lagi? Kamu kok boros banget sih? Iya, maaf ya Yang. Ya udah, kali ini biar gak boros, biar aku yang belanja. Mana daftar belanjanya? Nih, Di setiap kataku ku sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Yang, belanjaannya. Oh iya, aku taruh dulu ya Yang. Yang, Kenapa Yang? maaf ya, tadi aku sudah marah-marah sama kamu. Iya, nggak apa-apa. Udah aku maafin kok. Aku nggak tahu kalau belanja keperluan harian itu segini banyaknya. Aku malah marah-marah sama kamu. Harusnya kan aku yang lebih giat cari uang, bukan malah marah-marah sama kamu. Maaf ya Yang. Iya. Tuhan ku cinta dia, ku ingin bersamanya.
Nah, begitulah seharusnya namanya suami istri. Kalau kadang-kadang ada yang ngomel-ngomel gitu ya, ini Ada boros ngademin. banget segala macam, suruh aja dia belanja sendiri tuh. Ya habisnya berapa duit? Mungkin malah lebih banyak. Iya biar Iya dia kan? tahu harga-harga. Nah, tapi kalau misalnya suami gimana nih Ustazah? Ya, kalau Mas Yudi ini suka ngasih uang belanja lebih nggak buat Ustazah kalau di akhir bulan begini? Semuanya serba lebih. Ya Allah. Kasih sayangnya lebih. Ya Allah. Uang belanjanya lebih. Ya Allah, terus? Semuanya lebih. Ya Allah, termasuk apaan lagi nih yang lebih? Doanya lebih. Oh doanya Amin. lebih ya. Sekarang kita lanjut lagi, kita tanya lagi nih. Suaminya di depan situ gimana dia nggak mau puji-puji, takut nggak dianterin pulang ntar dia. Kita lanjut lagi ya. Benarkah nih para suami yang selalu ikhtiar untuk mencari nafkah bahkan memberikan kepercayaan kepada istri untuk mengelola keuangan rumah ini adalah salah satu ciri suami calon penghuni surga. Insya Nah tapi ada pertanyaannya lagi nih ya. Kadang-kadang cuma begini nih, kita nih suaminya yang baik-baik cuma mau nanya sama istri. Mah gimana mah uang belanja? Maksudnya kita nanya ya kan baik-baik takut kurang. Istri udah baper duluan. Ih aku emangnya boros ya. Ini gimana cara ngadepinnya? Mau Iya, izin bener, penjelasannya. bener. Ini curhat Tahu dikit. aja ya, Curhat dikit kita ya. mama suka begitu. Iya. Baik pemirsa jamaah Islam tidak dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Amin. Itu suami istri apapun yang dikerjakan dimulakan dengan bismillah. Jadi ketika ada suami yang benar-benar seperti tadi tuh, yang namanya istri minta uang belanja, dia marah-marah dan dia nyesel, itu salah satu calon penghuni surga. Amin ya Allah. Oh iya dong, karena apa? Dia tuh udah soulmate banget sama istrinya, soulmate banget. Jadi ketika suami memberi kepercayaan pada istri, istri tuh seneng banget. Karena apa? Berarti benar-benar rumah tangga. Kan seorang suami pakaian buat istrinya, seorang istri pakaian buat suaminya. Kalau emang pakaian berarti sama-sama yang namanya menutupi kekurangan masing-masing. Masalahnya pemirsa, ketika seorang suami bertanya kepada istri, gimana uang belanjanya masih ada enggak? Kitanya baper. Emang aku boros apa? Padahal seorang suami hanya nanya. Nah ini nih seorang istri juga ketika seorang suami ngomong jangan langsung yang namanya baper bahwa dia tuh ngatain kita boros. Itu yang namanya seorang suami pun pasti dia punya yang namanya perasaan ya kan. Nih kayaknya nih abis kayaknya nih. Soalnya biasanya masakannya ada 3 piring, ini cuma 1 piring. Betul. Nah jadi seorang suami yang keren memang berikan kepercayaan. Contohnya kita mungkin masih ingat dengan kisah seorang yang sangat-sangat kesayangan Nabi itu Sayyidah Fatimah ya. Bahwasanya beliau nih ketika bersuamikan seorang Ali bin Abi Thalib yang sangat-sangat disayang, dicinta gitu ya. Itu dalam kesulitan, dalam kesenangan senangnya bareng-bareng. Susahnya juga bareng-bareng. Ketika Ali bin Abi Thalib tidak memiliki yang namanya uang nih ya. Yang namanya seorang suami kan pengennya nyenengin hati istri ya gak sih pemirsa? Nah dia nanya nih sama istrinya, wahai Fatimah punya duit gak? Ya, karena kemudian aku ingin belanja untuk yang namanya sesuatu barang. Maka Fatimah menjawab, ada sih 6 dirham, cuman ini duit buat beli yang namanya susu buat Hasan Hussein. Boleh gak pakai dulu tuh. Jadi suami ketika ada yang memberi yang namanya uang, ketika uang ada di istri ada, jadi dia juga bisa yang namanya pakai lagi, bener gak sih? Kan duit lo duit gue, Bener. duit gue duit lo, bener gak? Enggak, duit lu duit gue aja Oh gitu. gitu ya, itu kalau istri ya kan. Itu kalau istri Nah, biasanya ini gitu. ketika dipakai oleh yang namanya kepakai oleh Ali bin Abi Thalib rahimahullah ya, karamallahu wajhah, di tengah jalan dia mau belanja ternyata ada pengemis yang namanya istilah bahasanya minta sedekah. Akhirnya semua 6 dirham dikasih semua. Model kita nih, maaf kata mungkin udah marah. Tapi ternyata ketika beliau pulang, wahai suamiku mana belanjaannya istilah gitu. Mana ini semua susunya segala macam. Tadi di jalan ada yang minta-minta, yang minta sedekah, aku kasih semuanya. Nah sebagai seorang istri menghadapi suami seperti ini mungkin kalau kita nih modelnya bukan kayak Fatimah ini, kenapa dikasih semuanya sih? Itu kan kita buat belanja. Mungkin kalau kita begitu, tapi seorang anak Rasulullah keren banget. Jadi seorang suami yang baik pasti punya istri yang baik ya kan, dua-duanya baik. Ya udahlah katanya. Ternyata pergi lagi nih keluar, ya udah barangkali ya mau keluar lagi mungkin dapat rezeki ya kan. Ternyata ada seorang yang mau jual apa namanya kambing ya. Kambing apa sapi? Ya pokoknya gitu Kambing, dah. pokoknya gitulah ya. Nah ternyata dalam hati Ali bin Abi Thalib ini kita lagi kekurangan mau disuruh beli kambing. Ternyata yang jual ini apa bilang apa? Udah bisa bayar nanti nih 100 dirham katanya gitu.
Ya udahlah, dia lagi bingung gitu ya, namanya seorang suami gimana sih kalau sayang sama istri pasti kan apalagi bingung kan. Betul. Gue harus beliin ini gitu. Ada yang nawarin ya kan, ternyata apa? 300 dirham dibeli lagi, maka ternyata dia mendapatkan untung berkali lipat. Masya Allah. Jadi kita Oh, nggak pernah tahu ya namanya subhanallah. rezeki Iya, ya. jadi Jadi nggak suami usah penghuni khawatir. surga itu selalu menyabarkan istri. Betul. Masya Kadang-kadang orang Allah. suka takut ke rezekinya habisnya. Nauzubillah. Nah, sekarang mau nanya sama Ustadz Maulana nih ya. Bener nggak sih ada nih para suami ya yang akan menjadi calon ahli surga bahkan dirindukan surga apabila katanya bersikap adil. Cuma pertanyaannya bicara masalah adil nggak usah jauh-jauh dari yang terdekat aja deh ya. Istri, ibu, mertua. Kadang-kadang kita suka bingung dilema bagaimana cara pengaturannya Ustadz. Benar sekali. Ah. Cuma dalam hal yang namanya keadilan ini, Heeh. apalagi suami terhadap istri, Heeh. kita akan bahas sesaat lagi. Oh saat lagi ya Allah. Ya udah penasaran. buat jamaah yang ada di rumah juga nanti kita akan jelaskan lagi ya kelanjutnya dari apa yang tadi saya tanyakan sama Ustadz Maulana. Dan juga jangan lupa kita punya segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang mau nanya boleh langsung aja kirimkan pertanyaannya ya ke media sosial Islam itu Indah yang ada di bawah ini. Instagram, Facebook dan juga Twitternya ya. Yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.